kita mungkin udah kali ya bahas tim mediocre-nya ya. Iya, cukup lah. Udah cukup. Gimana kalau kita bahas tim sampah? Gue setuju. Bagus. Semangat. Sekali lagi bang. Gimana kalau kita bahas tim sampah? Yang mana? Yang merah merah burung apa merah setan? Merah setan lah, gila lu. Lu ajak berantem. Enggak. MU tuh enggak lagi merendah aja. Iya. Merendah untuk meroket. Jangan. Ini gini, tapi kalau ngomongin soal MU ya, ini faktor MU udah banyak banget nih. Iya. Dulu kita, bukan dulu kita ya, semua orang menyalahkan Ole, terutama fans MU ya. Yang bukan fans MU pun kayak, Ole stay gitu ya, biar kita tetap ngeliat MU dibully gitu. Kemudian ganti pelatih, Iya. datengin Ronaldo. Wah gila, udahlah segala macam. Ini jadi apa yang salah nih dari MU? Menurut gua bukan salah pelatih. Ganti pelatih juga repot. Lu mau Pocket, mau Erik ten Hag. Ya. Yang dibutuhin MU sekarang tuh psikiater. Mungkin mereka lagi mental health. Iya. Ya, wah gila. Maka mental health itu lagi Butuh healing, butuh. butuh healing. Mental health-nya pemain MU itu enggak karena lu kalau nonton pun juga nggak cuman pemain yang main di lapangan, penonton pun juga menurut gua mentalnya turun. Benar. Lah, Benar. lu nyerang terus menguasai permainan tapi kok bisa-bisanya kalah. Ya, tapi Gua kalau aja sampai bingung gitu loh. Tapi kalau ngomongin soal MU ya, maksudnya gini, tadi kita udah bahas sedikit, ganti pelatih udah, beli pemain Iya. bintang udah juga Iya, gitu. iya. Nah, ini Mi ini gimana Mi? Menurut lu Mi, kita pengen tanya Hilmi nih. Mi, Itu ngadi-ngadi sih kalau sampai psikiater juga. Menurutku gini, MU itu adalah klub besar dan menurutku aku sebagai fans Chelsea pun juga mengakui bahwa MU itu klub terbesar di Inggris gitu, bahkan bisa aja di dunia juga gitu, setara sama Barca sama Madrid. Jadi menurutku MU dengan klub yang besar itu sayangnya adalah banyak pemain-pemain yang menurutku pribadi itu nggak layak berada di MU sebenarnya. Entah ada dua hal ya, entah dari skill atau dari segi mental. Mentalnya Itu maksudnya gua apa? setuju sih. Ya tidak terlalu dewasa, tidak terlalu banyak egonya. Terus ya yang kemarin sempat konflik sama Rangnick juga, akhirnya Rangnick yang ngalah juga kan. Itu juga menunjukkan bahwa lebih besar nama orang-orangnya atau pemainnya daripada klubnya, malah yang jadi kita lihat seperti itu. Jadi aku ngerasa yang salah itu adalah mungkin keputusan awalnya MU sih setelah Sir Alex Ferguson, di mana dia ngerekrut David Moyes yang mungkin belum bisa mengatur pemainnya dengan sebaik dari Sir Alex Ferguson. Jadi akhirnya membawa rentetan pemilihan pelatih dan pemilihan pemainnya itu akhirnya banyak pemain-pemain yang nggak layak sebenarnya dari MU. Oke. Aku ngerasa kayak gitu sih. Oke. Nah, kita fokus ke pertandingan tadi malam, MU lawan Burnley. Iya. Di mana di sana skornya 1-1. Iya. Gol Varane Dianulir. Itu harusnya offset gak lo? Menurut lo? Offset ya itu my friend. Offset gak? enggak gini. Iya. Gua pun bingung kayak kalau dibilang offset kenapa? Karena Maguire udah lari, tiba-tiba pas dia mundur, dia berhenti, terus pemain Berlinnya nabrak dia dan tapi si Varane itu yang bikin gol, tapi yang bikin gol Varane itu. Yeah. Harusnya tuh nggak ada hubungannya ke sana, tapi dianggapnya offset kenapa? Bukan offset. Jatuhnya fall. Ya, Si fall. Maguire itu nahan pemainnya Burnley. Iya. Itu menurut gua ya udah balik lagi ke bagaimana cara sudut pandangnya wasit itu sih. Dan kebetulan wasit semalam tuh Mike Dean emang suka merugikan MU gitu loh. Dan MU tuh musim ini Juga merugikan Chelsea juga kalau gitu. nah, makanya. Gimana brother? Nah, Ya, tapi kalau Den, gimana, Den? ngomongin soal MU kemarin ya, terlepas dari pelanggaran itu yang menurut gue itu soft touch lah. Gue nggak Ya. tahu ya gimana kalau misalnya di Love the Game apakah soft touch di kotak penalti tetap pelanggaran atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas memang permainan MU kan dari pertama Rangnick datang tuh sempat bagus lawan Crystal Palace. Ya. Tapi ada satu hal yang memang kita tuh harus sepakat bahwa babak pertama dan babak kedua MU itu berbeda banget. Jauh Oke. banget bedanya. Dan itu nggak cuma pada saat lawan Burnley ini doang. selalu. Selalu kan. Emang selalu. Dan Iya, makanya kenapa gue bertanya-tanya kenapa kok pada saat Rangnick ini masuk kok pemain MU ini selalu kendor di babak kedua. Salah satunya adalah menurut gue adalah sisi fisiknya dia. Sisi fisiknya dia. Sekarang kalau misalnya lu lihat statistiknya MU pada saat dibawanya oleh Jose Mourinho itu pressing dan lain sebagainya itu peringkat bawah semua tuh. Peringkat 19, 20 di Premier League. Jadi pemain-pemain MU itu manja banget. Ya. Nah sekarang lu datang nih pelatih dengan permainan gegen pressing membutuhkan fisik yang luar biasa. Karena gegen pressing walaupun lu ngepres sekali tapi capek banget. Ya. Sebagai contoh deh, ini gue pernah bilang juga sih Gua contoh. nggak setuju sih. Bentar Tar dulu. Sabar. Nih, sebagai Nggak contoh. sabar. Tenang. Kalau bisa beli nasi padang dulu di depan. Waduh. Sebagai contoh ya menurut gue kayak misalnya kalau misalnya lu bersihin rumah dah nyapu gitu. Oh, kalau iya. nyapu gini kan nggak capek walaupun Nggak capek, sejam. nggak capek. Tapi kalau lu gini nih Iya. capek banget walaupun cuma semenit.
menit. Nah, kan pressing kan kayak gitu kan, lu kenceng capek. Nah, sekarang permasalahan adalah gimana caranya mengubah fisik pemain MU, salah satunya. Gue setuju juga mental dan juga fisiknya pemain MU, karena beberapa kali pertandingan MU selalu babak pertama dan babak kedua itu bagaikan bumi dan langit, dan ini terjadi. Nggak, karena gini loh, benar itu memang benar. Kita semua tahu loh itu fakta. Karena babak 1 MU mendominasi selalu. Babak kedua sebetulnya MU mainnya tetap sama, tapi lawannya menaikkan level sedikit lebih atas, langsung MU kelabakan gitu. Dan menurut gua faktor mental ngefek banget sih. Dan kayak gol pertama dianulir. Sama babak pertama tuh ada lah beberapa kali kalau masuk semua tuh mungkin ada 3-0. Kalau 3-0 mungkin kill the game lah. Dan sebagai pemain satu tim kayak wah gila, pusing juga ya, kok nggak gol-gol ya. Di situ mentalnya diserang sih menurut Benar, gua. tapi gini, kalau ngomongin pemain MU ya, mereka tuh ngapain gitu. Maksudnya, ya lu kalau ngomongin fisik, ya ngomongin fisik Ronaldo kurang apa sih gitu. Bobot badannya juga, ya kita sama-sama tahu lah, Doi memang udahlah segitu, habis ulang tahun lagi mungkin party. Ya nggak bisa ngomong soal fisik doang Tapi lah. ngomongin soal salah satu semua faktor. jadwal juga kan main apa gitu, nggak ada juga pertandingan. FA udah kesingkir. Iya, ya kan? FA singkir. Apa yang bikin alasan lagi itu apa gitu? Apakah memang mereka kurang ada chemistry di satu sama lain? Iya, menurut gue pemain sih. Karena gini, kalau misalnya ngomongin soal kan klub sepak bola itu ada manajemen, pelatih, habis itu pemain kan. Kalau ngomongin soal manajemen MU, menurut gue manajemen MU sudah mulai smart dengan menunjuk direktur teknik siapa namanya Murto ya. Murto abis itu sekarang ngambil Rangnick. Ya kan yang tadinya misalnya MU ngambil pelatih-pelatih yang CV-nya bagus, Van Gaal, juara sama Ajax dan lain sebagainya. Habis itu Jose Mourinho. Sekarang sudah mulai ngambil pelatih yang memang bukan dari CV tapi dari filosofi permainan. Artinya menurut gue manajemennya udah mulai smart. Udah mulai berpikir modern kayak manajemen Liverpool, Chelsea, City. Iya, betul, nah, betul. oke, diambil pelatih sekarang, Rangnick dengan filosofi permainan kayak gitu. Ya kan? Berarti memang pemain ini harus terima bahwa sekarang pelatihnya Rangnick dan lu harus berjuang di bawahnya Rangnick. Gini, Mi. Kita sama-sama tahu Rangnick itu cuma sampai akhir musim. Betul. Ya. Menurut gua, mungkin beberapa pemain tuh ngeliatnya, lu kan cuma sementara. Betul. Jadi tuh kayak nggak nurut gitu loh. Dan lagi-lagi pertandingan MU semalam tuh kalau Maguire tuh sering banget melakukan kesalahan tuh. Selalu menurut gua ya, setiap pertandingan MU pasti ada human error ya. Iya, Kalau iya. itu nggak error, beda cerita. Cuman ya udah gitu loh. Tapi Bro, Oke, gimana Mi? Kita kasih klip dulu. Kalau bicara permainan baik, sebenarnya enggak mesti kayak gitu sih. Karena di data sendiri pun shoot-nya itu tuh 22, tapi yang on target cuma 5 gitu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa itu MU semalam. Itu menunjukkan bahwa ya enggak terlalu efektif gitu. Banyak tendangan-tendangan yang peluang-peluang yang tidak terkonversi dengan baik. Sedangkan di sisi lain Burnley itu cuma 11 kalau nggak salah, tapi shot on goal-nya itu lebih banyak juga, hampir sama lah, atau antara 4 atau 5. Nah itu menurutku juga yang menjadikan MU ini nggak bisa kill the game, nggak bisa menang, terus pun juga lawan-lawannya yang selama ini dilawan oleh MU kan bukan klub-klub yang top gitu loh, masih yang middle atau bahkan banyak-banyakan yang kayak Norwich, Newcastle, terus ya semalam Burnley juga. Menurutku itu menunjukkan bahwa MU itu tidak konsisten dan performanya tuh lagi memang jelek sih kalau aku rasa. Dan kalau disalahin aku memilih untuk menyalahkan dua-duanya, pelatih dan juga pemain. Menurut gua sih emang ya lagi sial aja gitu. Karena terakhir lawan Burnley tuh bulan lalu menang kalau 3-1. sial masa di semua pertandingan sial terus kan enggak juga, my Loh, friend. Arsenal sial terus di musim wasit. Ngomongin Arsenal loh. Loh iya, tapi cuma gua ngomong fakta gitu loh. Gue cuma ngomong gini. Kita boleh ngomongin tim yang lain. Iya. Jangan Arsenal. Kan gua cuma ambil contoh. Lu mau share lagi nggak? Langsung mikir dia. Oke, Kan kita gua cuma ngomongin contoh, gitu. satu nama nih, Pochettino. Oke. Gimana menurut lo? Apakah Doi akan jadi next manajernya MU? Ya menurut gua antara Pochettino sama Ten Hag aja sih. Ya, Dan kalau gua lihat ya dari berbagai kabar kayak misalnya PSG udah mau nunjuk Zidane, kalau abis itu Leonardo katanya mau cabut segala macam, memang yang paling berat mungkin Pochettino ya. Karena permainan Pochettino ini kan kalau kita ingat pada saat di Spurs kan memang permainan menyerang kan. Dan juga nanti filosofi akan diobrolin bersama Rangnick dan juga nanti sama technical director ya, karena Rangnick sebagai konsultan. Nah, ntar gimana caranya menyatukan pikiran Pochettino sama si Rangnick ini. Karena kalau misalnya Ten Hag kan sering Ten Hag ya dia yang diiniin ya. Iya. Salah satu itu adalah karakter Ten Hag itu apakah dia mau diatur oleh Rangnick. Karena kan baik lagi Rangnick itu dipilih 6 bulan untuk nanganin MU sebagai interim, habis itu jadi konsultan. Artinya jadi konsultan kan dia bukan berarti cuma nontonin pertandingan MU doang, tapi dia juga harus menerapkan filosofi yang permainan yang emang pengen diinginkan oleh manajemen MU. Dan itu menurut gue susah banget kalau bersama pelatih yang keras kepala juga gitu. Apalagi kalau misalnya
permainannya beda gitu misalnya. Kan itu susah lagi kan, harus ngobrol lagi antara Iya. Rangnick dan juga pelatihnya nanti. Lu tau dari mana Erik ten Hag keras kepala? Iya, iya memang kalau lihat kan filosofi permainan dia kayak gitu terus. Dan kan nggak kenal. Pacarnya Bro. Loh, Nggak, iya kan? Iya Bang. Iya. Gini. Iya udah. Gini, Tenang. Gua nggak tahu ya Erik ten Hag itu keras apa nggak, tapi dari implementasi di lapangannya, Iya. ya kan, dia mempunyai filosofi itu dan menurut gua nggak mungkin dia mau diganggu gugat dengan filosofinya dia, apalagi berjalan di Ajax sekarang. Iya, Dan notabene juga Ajax pun pemain-pemain muda ya, yang Iya, egonya masih belum kayak MU yang bintang-bintang semua. Jadi lebih bisa diatur lah kasarannya gitu. Iya nggak sih? Harusnya Ya, gitu. ya, itu bisa jadi juga. Iya, kalau Oke. kayak kalau menurut gua sih kalau pilih dua Pocket atau Ten Hag, tadi gua bilang satu psikiater itu Iya. harus. Nah. Sama ya kalau suruh pilih Pocket Ten Hag, gua pilih Ten Hag. Kenapa? Oke. Karena MU ini lagi bertransformasi dari tim yang bermain dulunya nggak pakai sistem, sekarang bermain dengan sistem. Dan Ya. gue lihat Ten Hag itu bisa banget dan dia tuh udah mulai dari nol lah ibarat di Ajax gitu. Dia Ya. main dengan seadanya, paling beli pemain ya beberapa lah yang untuk pelengkap. Terakhir Sebastian Haller dan sukses dibanding di tim sebelumnya gitu. Ya, Dan ya. menurut gua Ten Hag udah pasti sih. Berarti lo Ten Hag ya? Gua Ten Hag. Oke, kita udahan dulu bahas MU-nya. Oh, udah. Habisin lagi. Bener banget. Jangan lu kira Masih rame tuh. jangan lu kira penderitaan fans MU cuma sampai di situ doang. Enggak, masih panjang. Tenang. Kita mau bahas nanti malam ada Dan pertandingan. gua buat fans MU sabar. Ya. Segala sesuatu ada masanya. Gini, Ini Bang. masanya turun Iya. aja gitu. Gue udah mengalami pada saat Liverpool turun. Oh iya, 30 tahun. Iya. Oh, lu Liverpool. Iya, 30 tahun menunggu. Gua lahir, Oh. gua lahir. Sekarang Liverpool- kita hujat Liverpool. Liverpool terakhir juara, gua lahir ya. Oh, iya, Kemudian ya di masa-masa kelamnya gua tidak pernah merasakan Liverpool juara. Iya. Paling FA Cup Gua gitu-gitu. nikah Liverpool juara. Oh gitu. Gila, gua nikah Liverpool Berarti lu juara. mau Liverpool juara lagi? Nikah lagi. Nikah lagi. Kalau kita kapan Den? Gak juara Den. Chelsea kapan gak juara Den? Nggak tahu itu apa sih, nggak juara tuh apa sih kalimat Nah, apa sih? Gua nggak nah ini pasti